Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bif'alun fu'ila yuf'alun. Baik. Mungkin satu lagi. Anda punya sedikit taktik ya untuk latihan. Kita biasanya suka baca maliki yaumi ad-din. Bapak Ibu ada yang bisa tebak maliki asal katanya apa? Coba ditebak. Nanti kalau Bapak Ibu mengkaji di rumah seperti ini, maliki yaumiddin, apa ya asal katanya gitu ya? Maliki yaumiddin. Ya. Maliki kata dasarnya apa kira-kira? Tiga huruf. Apa kata dasarnya? Malika atau malaka? Ya, kata dasarnya adalah malaka. Rumusnya ikut kemana? Malaka yang meliku. Malaka yang meliku. Fa'ala yafilu. Malaka yang meliku kemudian mulka. Ada surat apa? Al-Mulk. Mulka. Kemudian malikun. Ya. Mamlukun. Dan seterusnya. Ya. Berarti malik itu asal katanya dari apa? Malaka yang meliku. Ya. Telah sedang merajai, mulkan apa? Kerajaan, malik yang merajai. Jadi apa artinya? Yang merajai hari adin apa? Hari kiamat. Adin ini kan salah satu nama dari nama al-kiamat. Ya. Nah ini praktek dari bab 1 ya. Nah, sekarang masuk ke bab 2. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, nanti di rumah ya, tolong download aplikasi Quran Kemenag ya. Quran apa? Kemenag. Quran apa? Quran Kemenag. Nah, ini nanti ada fitur. Jadi ada fiturnya gini, kan pas Bapak Ibu buka layar Quran Kemenag ya. Nanti ada tampilan gini Pak, seperti alat mencari gitu. Nanti di sini kita bisa mencari bahasa Arab Al-Quran. Contoh misalkan kita cari dahaba, nanti bisa dicari ya. Nanti muncul yang kata dasar dahaba itu apa aja ya. Nanti muncul ya. Quran Kemenag ya Bapak Ibu ya. Nanti ada fitur apa? Mencari kosakata Arab Al-Quran ya. Nah, jangan lupa ini Anda setelah cek ternyata bagus aplikasinya dari pemerintah kita. Nah ini nanti bisa mencari apa? Kata dasar ya. Nanti muncul ya kata jadian yang ada di dalam Al-Quran ya. Nah sekarang masuk ke bab 2 ya. Masuk ke bab 2. Bab 2 misalkan ya kita pakai kata hasada. Dan apa hasada itu? Ya hasud ya. Telah apa? Telah hasad. Hasad itu telah hasad. Telah iri ya. Dan telah dengki. Baik, kita tasrifkan Bapak Ibu sama-sama. Hasada ya sudu hasada hasidun mahsudun sud la tahsud mahsadun bihsadun husida yuhsadu.
Nah, kita tulisnya hasada. Kemudian gimana? Ya, ya sudu, ya sudu. Kemudian hasadan. Ya. Kemudian hasidun. Udah pada lancar Pak ya. Mahsudun. Kemudian uhsud. Nah, di sini uhsud ya Bapak Ibu ya. Uhsud. Kemudian la tahsud. Nanti kan kalau sudah apa? Ingat kayak ha, oh harus sukun ha ini berarti sukun sini dong. Domah dalnya sukun la tahsud. Kemudian mahsadun, mihsadun, husida, yuhsadu. Ada contohnya di Al-Quran nggak, Bapak Ibu, dari kata dasar hasada? Coba. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Nah, kita tulis ya. Min syarri hasidin idza hasada. Kita tulis ya. Min apa ayatnya? Min syarri min syarri hasidin. Nah, idza apa? Hasada. Min syarri hasidin idza hasada. Apa artinya? Dari syarri itu apa? Kejelekan, dari kejahatan orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki. Iza, apa iza itu? Apabila hasada, apabila telah dengki, ya. Telah dengki. Nah ini Ibu Bapak ya. Jadi dari tolnya, ini kata dasarnya apa? Hasidin berarti hasad. Ya, kata dasarnya hasad. Berapa? Ya, ini enggak, masih rumus yang ini. Masih rumus yang hasid ya. Masih ingat kenapa ini hasidin? Kasroh. Karena ini bersandar ya. Syari bersandar ke hasid. Nanti hasilnya apa? Harokat akhirnya kasroh ya. Tidak hasada, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia telah dengki atau telah hasad ya. Nah ini rumus kedua ya. Ya satu lagi barangkali. Satu lagi kita ganti kafaro ya. Kita ganti apa? Kafaro ya. Kafaro. Nah, baik. Kafaro apa artinya, Bapak Ibu? Kafaro apa? Telah kufur ya. Nah, kita tasrifkan. Kafaro yakfuru kufran. Nah, kufran ya. Kufran. Kita tulis dulu ya. Ya, kufran. Kemudian kafirun, makfurun, ukfur, la takfur, makfarun, mikfarun, kufiro, yukfaru. Kita tulis dulu ya, kafaro ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu sudah kayak tadi di rumah sudah membaca, jangan lupa ditulis ya, kafaro, kufran, kemudian kafirun, kemudian makfurun ya, makfurun.
Gimana? Oh ya, hapus dulu ya. Jadi telah apa? Telah kufur ya. Barakallahu fik. Telah kufur atau telah kafir ya. Kafirun makfurun. Kemudian kufur ya. La la takfur. Masya Allah. Kemudian makfarun, 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 ya, mikfarun, kufiro, ya, kufiro, kemudian yukfaru. Ada contohnya di Al-Quran kata dasarnya ini kafaro. Kuliah ayuhal kafirun. Oh iya, bisa Pak, bisa. Kita lihat ya. Kita hapus dulu nih semuanya. Ini kalau di Al-Quran ada beberapa contoh ya. Misalkan contohnya pertama ya, Anda bawakan dulu sebelum surat Al-Kafirun. Anda mendengar satu ayat bunyinya Waya, nah Anda punya ayat ini bunyinya pasti salah apa nih? Wayakulul kafir. Nah betul Pak gimana? Ya, ya, ya lai tani, ya lai tani kuntu. Ini perkataan siapa? Kuntu banget. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata, siapa yang berkata di sini? Orang-orang kafir. Ya laitani, harapan yang mustahil bisa terwujudkan. Kuntu turaba. Seandainya aku menjadi turab itu apa? Tanah atau debu ya. Jadi orang-orang kafir mereka punya harapan bahwasanya ya seandainya aku menjadi tanah atau debu ya ketika nanti mereka menyesal bahwasanya ketika di dunia mereka durhaka ya. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyesal nanti ya. Ya laitani ini adalah harapan yang laita itu adalah harapan yang mustahil terwujud ya. Seandainya aku menjadi turab tapi tidak bisa. Nah, yang lain misalkan kuliah apa ini? Kuliah ayyuha nah ini kata dasarnya apa? Sama ya. Kata dasarnya adalah kafara. Ya. Nah, tapi di sini perhatikan nah ya ayyuhal kafirun. Kata dasarnya kafara. Kafir apa artinya? Orang-orang yang kafir. Tapi di sini, nah ini kalau Bapak Ibu masih ingat ada wawunun. Ini bilangannya berapa? Kan kalau kafir satu, al kafiruna ada wawunun berapa? Jamak dua lebih. Ya, jadi kalau di Al-Quran menemukan kata al kafirun, al mu'minun, al munafiqun, as-sadiqun, ini berarti menunjukkan apa? Jamak. Kenapa jamak? Ada wawunya. Ya. Nah, mungkin cukup untuk bab 1 2. Nah, sekarang kita mau tuntaskan bab 3 dan bab keempat ya. Bab 3 bab 4 bagaimana bunyinya? Kita lihat ya. Nah, berarti rumusnya apa? Fa'ala ya. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, mungkin sebelum kita tulis, kita baca dulu yang ada di tabel ya. Nanti Anda bacakan Bapak Ibu ikuti ya. Nah, silakan. Fa'ala yaf'alu fa'lan, silakan. Fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al
maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Ya, yang keempat kita baca fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'al taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, mudah-mudahan tuntas ya 6 bab sampai pekan depan. Nah, sekarang kita masuk ke pola fa'ala ya lalu ya. Baik, kita coba tulis ya contohnya seperti tadi. Biar Bapak Ibu juga dari jauh melihat cara menuliskannya ya seperti apa. Dan silakan yang ada buku catatan bisa sambil diikuti ya. Anak nulis, nanti Bapak Ibu menulis juga ya. Ahsan sambil diikuti. Jadi biar kelihatan tulisan saya sudah benar atau mungkin masih salah ya. Nah, kita coba ya rumus yang setelahnya. Misalkan apa Pak kata yang sering didengar apa ya? Contohnya hamidah. Oh, dari fa'ala yaf'alu dulu ya. Fa'ala yaf'alu ya. Misalkan apa ya? Qara'a, boleh qara'a ya. Nah, qara'a, nah. Ini hapus ya. Qara'a. Nah, ini sama ya. Berarti la taf'al if'al ya. Qara'a ya, kita coba ya. Qara'a ya. If'al qara'a ya. Sama ya ini ya. Baik, kita coba Bapak Ibu. Kata dasarnya apa? Qara'a. Apa qara'a itu? Telah membaca. Tasiskan dulu. Qara'a yaqra'u. Nah, bisa dua masdarnya teh. Bisa Quran, bisa qira'ah. Bisa dua ya. Bisa Quran, bisa apa? Qira'ah. Sama-sama artinya apa? Quran, qira'ah itu bacaan. Sama-sama apa? Bacaan. Kemudian pembaca itu apa? Qari'un ya. Ya, qari'un. Yang dibaca makru'un. Makru'un. Kemudian bacalah apa? Iqra. Iqra. Jangan baca la taqra. La taqra. Tempat waktu membaca makra'un. Makra'un kemudian sama ya. Makra'un mikra'un. Kuri'a itu apa? Telah dibaca ya. Kemudian yuqra'u ya. Nah, kita artikan ya. Qara'a apa artinya Bapak Ibu? Telah membaca. Kemudian yaqra'u apa yaqra'u? Sedang membaca. Quran, qira'ah apa? Bacaan ya. Qari'un pembaca atau yang membaca ya. Makru yang dibaca. Iqra bacalah. La taqra makra'un tempat waktu membaca. Mikra'un alat baca. Quri'a telah dibaca. Yuqra'u sedang dibaca.
ada satu ayat ya, Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u. Coba kita lihat ya. Jadi memang kita harus sering ya mencari ayat-ayat yang sudah dipelajari minimal ya. Ya, di dalam surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf, Fa'idza quri'a ya. Baik. Insyaallah Bapak ya. Surat Al-A'raf ayat ke berapa Pak? 204 ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, kita tulis ya, agak panjang ayatnya. Fa'idza ya. Punya ayatnya adalah wa iza quri'a ya. Wa iza quri'a, ada quri'a ya, kemudian Al-Qur'an. Nah, di sini ada dua kata ya, quri'a sama Al-Qur'an. Wa iza quri'a Al-Qur'an fastami'u lahu ya, fastami'u lahu ya. Nah, sampai sini fastami'u lahu ya. Wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, nanti kita cek ya, adakah kata dasar yang sudah dipelajari di sini. Nah, barakallahu. Wa iza, maka gimana Pak artinya Pak? Artikan. Dan iza itu apa? Apabila quri'a telah dibacakan, apa yang telah dibacakan? Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah. Lahu di sini dengarkanlah Al-Qur'an. Hu-nya kembali ke sini. Wa ansitu, apa wa ansitu teh? Dan diamlah, dan harus ansitu teh disimak ya. La'allaku, agar kalian turhamun. Apa turhamun itu? Turhamun, agar kalian dirahmati. Nah, ini kan asalnya apa? Turhamun itu asalnya dari rohima yang mau kita pelajari selanjutnya. Yarham. Berarti turham itu bentuk apa? Tur. Sama kayak gini. Pasif turham. Kan nanti bisa dibaca yurham, bisa dibaca turham. Turham itu dirahmati. Ya, mudori apa? Majhul. Turhamun ada wawu, berarti apa? Agar kalian dirahmati. Ini kan ada wawu berarti jama ya. Nah, begitu. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka simaklah ya, wa ansitu, dan diamlah la'allakum turhamun, agar kalian turhamun, dirahmati. Asalnya dari kata rohima. Nah, ketemu nanti turhamu, ada wawu nun, berarti menunjukkan apa? Jama ya. Apalagi Pak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Iqra itu? Bacalah ya. Ya, begitu. Ini dari surat Al-A'raf ayat ke 204 ya. Nah, ada contoh lain selain qiraat? Kita coba ya, satu lagi. Apa Pak? Kita coba yang sering kita dengar di Al-Quran, apa misalkan? Jamaah boleh ya, kita tulis apa? Jamaah, mengumpulkan. Sambil ikut ditulis Bapak Ibu ya, anak nulis Bapak Ibu tulis juga ya. Biar nanti di rumah tinggal murojaah, nggak usah dipoto ya, karena dipoto kan susah nggak dilihat. Itu mah, karena juga gitu kadangnya dipoto teh nggak dilihat lagi kadang. Kalau ditulis mah, insya Allah
dibaca lagi, dibuka. Nah, sekarang pakai kata apa? Jamaah ya. Nah, kita tulis kata dasarnya jamaah ya. Jadi Bapak Ibu di rumah gini aja, cari kata dasar, tulis. Terus nanti di Quran Kemenang, cari kata dasarnya, nanti muncul kayak tadi, ada ayat apa, yang kata dasarnya misalkan jamaah ya. Karena kalau di kelas nggak bisa semuanya dibahas ya. Jamaah kemudian apa? Masukkan ke yang lalu. Jamaah yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un mijma'un jumi'a yujma'u. Iya, jamaah ya. Ada nggak kata dasarnya jamaah di Al-Quran? Kita cari. Tapi kalau yang sudah ada Quran Kemenang, pakai depan di bawah ya. Jamaah, misalkan kita cari kata dasarnya jamaah. Ya, tidak bisa ditampilkan di layar, itu nanti yang mudah-mudahan ini. Misalkan ya kata jamaah itu banyak. Kalau ini apa? Ini ya, yauma yajma'u Allahu ar-rasula wa yaqulu madza ujibtu. Nah ini coba Bapak Ibu buka surat Al-Maidah ayat 109. Allah berfirman seperti ini. Yauma ya. Dengan hapus dulu ya. Ya, yauma yajma'u ya. Tadi kita cek lagi ke contoh. Yauma yajma'u Allahu ar-rasula. Ya. Ini anak tulisnya tidak berharakat ya. Jadi dia apa? Nanti kita coba biasakan. Yauma yajma'u Allahu ar-rasula ya. Kemudian fayaqul Maza. Ini saya belajar di Surabaya, apa arti maza? Apa? Maza ujib itu ya. Maza ujib itu. Kemudian qalu la ilma lana. Qalu fayaqul qalu la. Nah, ini ada kata ilma nih. Nanti kita cek ya. Ilma itu kata dasarnya apa? La ilma lana innaka anta innaka apa? Anta. Nah, banyak nih Bapak Ibu ya. Ada anta, ada ka ya. Anta Allamul ghuyub. Nah, kita telaah yauma. Apa yauma itu? Pada hari ya. Ini keterangan waktu yauma. Pada hari yajma'u apa? Siapa yang mengumpulkan di sini? Coba cari subjeknya mana Pak? Pada hari Allah mengumpulkan para Rusulah. Mana subjeknya? Allah. Ini predikatnya berarti mengumpulkan predikat. Objeknya siapa yang dikumpulkan? Para rasul. Yauma apa? Hari keterangan waktu. Ya. Fayaqul ya. Maka di sini apa? Berkata mana? Apa ujib itu yang akan kalian jawab? Qalu mereka berkata la ilma lana ya. Kita tidak mengetahui ya. Ilmu itu apa? Mengetahui. Kalau terjemah Kemenang di sini pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, "Madza ujibtum?" Apa jawaban kaummu gitu ya. Kalau di sini di tafsirnya
terhadap seruanmu, mereka para rasul menjawab, qalu di sini maksudnya adalah para rasul, la ilma lana. Kata para rasul adalah kami tidak tahu, ya. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya engkau innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui apa segala yang ghaib. Nah, ini harus dicek tafsirnya apa ya. Nah, di sini ada yajma'u, kata dasarnya apa Pak? Jamaah ya. Kemudian ada lagi ya yaqul. Yaqul nanti kata dasarnya qala ya. Qala asalnya ini qala. Qala itu artinya telah berkata. Maka dihitung apa yang kalian jawab ya. Tuh. Qalu ini sama kata dasarnya qala. La ilma lana, kami tidak tahu tentang itu. Innaka, ini domir apa? Itu domir muttasil. Oh ya, ini lupa Pak, ilma. Coba kata dasarnya apa? Alima, alima, ya alamu, ilma. Berarti ilma itu asal dari alima ya alamu, ilma. Nah ini ilma itu dari alima, ini ada di sini. La ilma lana. La ilma lana illa ma'alam, gitu kan? Nah itu ilmu itu pengetahuan. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah allamul ghuyub, ya, maha mengetahui segala yang ghaib. Ini anta domir apa Pak? Anta domir munfasil. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ya. Begitu. Satu lagi ya, jamaah sudah, tadi apalagi